Halo Sobat Purple, sepertinya bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, hingga sekarang, berbagai masalah telah melanda bumi. Mulai dari sisi ekonomi, kesehatan, hingga kekacauan terjadi di mana-mana. Seperti yang kita saksikan saat ini. Mulai dari penyakit COVID-19 yang menggemparkan dunia pada tahun-tahun kemarin bos. Bahkan sampai sekarang belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID ini. Masalah itu belum selesai. Kini disusul ketegangan antar negara kian memuncak sehingga memicu krisis di mana-mana. Diawali dengan serangan Rusia ke Ukraina yang memicu perang yang telah berlangsung hingga saat ini. Dampaknya tak main-main, langsung menjadi biang kerok krisis ekonomi global. Ketegangan geopolitik tak berhenti di Ukraina, sejumlah negara pun nyatanya ikut-ikutan panas bos. Sebut saja Cina dan Taiwan. Dalam berbagai kesempatan, militer Cina telah melakukan latihan ringan hingga latihan besar-besaran dengan menembakkan sejumlah rudal di sekeliling Taiwan. Tak sampai di situ, Korea Utara dan Korea Selatan juga ikut panas bos. Kapal militer dua Korea terlibat saling memberikan tembakan peringatan di Laut Kuning pada pekan kemarin. Nah, terbaru nih bos, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Salah satu pangeran Arab Saudi membuat heboh. Ia memberikan ancaman kepada Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Nah, bukannya membantu meredakan perang Rusia-Ukraina, malah pada ikut panas ya kan? Tonton terus video ini serta jangan lupa memberikan komentar Anda mengenai bumi kita yang sedang sakit ini. Ya, sudah pasti bos. Berita ini kami kutip dari berbagai sumber berikut. Yang ganjing dunia pada tahun ini diawali pada akhir tahun 2019. Penyakit menyeramkan menyerang seluruh negara atau manusia, yaitu COVID-19. Dikutip dari Worldometers, sebanyak 6.500.000 orang telah berpulang ke bapa kita yang di atas akibat virus satu ini. Baru-baru ini, ilmuwan di Universitas Boston mengklaim telah menemukan varian baru COVID-19 dengan tingkat kematian 80%. Varian baru itu diciptakan dengan menghubungkan varian Omicron yang sangat menular dari virus corona dengan virus corona jenis asli Wuhan. Nah, kalian udah vaksin belum bos? Yang belum, vaksin dulu vaksin, biar ada pengaman ya kan? Bahkan virus corona belum selesai, perang Rusia-Ukraina terjadi bos, membuat keadaan semakin memburuk. Rusia mulai menyerang tetangganya Ukraina pada 24 Februari lalu. Negara yang dipimpin Presiden Bapak Vladimir Putin beranggapan bahwa manuver negara tetangganya itu telah menimbulkan ancaman besar bagi Moskow. Perang ini sendiri memiliki dampak yang cukup besar. Pasalnya, negara-negara blok barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi ekonomi, perdagangan, dan keuangan kepada Rusia yang memiliki peran penting bagi kelancaran rantai pasok global. Negeri penghasil vodka itu juga dikenal menjadi pemasok sumber energi dan juga pangan. Selain itu, tetangga Bapak Vladimir Putin juga dikenal sebagai lambung pangan dunia. Dengan itu merupakan eksportir besar bagi komoditas pangan biji-bijian seperti gandum. Alhasil, krisis energi dan pangan melanda dunia. Khusus untuk energi, kenaikan harganya bahkan telah menyebabkan kekacauan di banyak negara. Inflasi pun meroket di mana-mana. Tidak kecil kemungkinan negara kita juga merasakan dampaknya. Sebut saja kebanjiran pesanan batu bara dari Eropa. Kita sebut yang menyenangkan aja sob. Negara kita mandi duit ya kan? Siapa yang nggak bangga gitu? Terbaru, eskalasi ketegangan kedua negara mengarah pada perang nuklir. Putin diyakini tak akan segan-segan meluncurkan senjata nuklir apabila terus didesak mundur oleh pasukan Ukraina. Ketegangan di Selat Taiwan memuncak pada tahun ini. Ancaman invasi Cina untuk mengambil alih Taiwan mengemuka. Amerika Serikat pun ikut nimbrung dalam ketegangan tersebut. Masalahnya dengan Arab Saudi belum kelar, malah ikut nimbrung di urusan orang ya kan? Memang Bapak Joe Biden orang tersibuk bosku. Hal itu meningkatkan skala konflik lebih luas lagi. Sikap Amerika Serikat yang cenderung membela Taiwan dikecam Cina yang kian memperuncing hubungan kedua negara itu. Puncak ketegangan terjadi kala Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi nekat mengunjungi Taiwan di tengah ancaman keras Beijing.
Adapun ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para produsen pembuat chip semikonduktor. Perlu diketahui, Taiwan adalah pusat produsen chip global. Taiwan menghadapi situasi terjepit antara pasar ekspor terbesarnya China dan penyokong terbesarnya Amerika Serikat. Kondisi ini makin sulit saat Beijing memperkuat klaimnya bahwa Taiwan adalah bagian integral kedaulatannya. Korea Selatan makin menggila di bawah pemerintahan opa kalian Kim Jong-un. Latihan peluncuran rudal terus bereskalasi disertai ancaman perang nuklir. Sebelumnya, Korea sempat menembakkan rudal balistik jarak pendek ke laut lepas pantai timurnya pada Jumat lalu. Militer Korsel juga mendeteksi 10 pesawat militer Korea terbang dekat perbatasan yang memisahkan kedua negara. Kegiatan militer terbaru, Korea meluncurkan rudal balistik jarak pendek dan ratusan artileri di lepas pantai timur. Itu terjadi setelah pasukan Korea Selatan memulai latihan pertahanan tahunan yang diberi nama Hogu. Itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai tanggapan ancaman nuklir dan rudal negara opa kalian Kim Jong-un. Salah satu pangeran dari Arab Saudi membuat heboh. Dia adalah Saud Al-Sahlan yang memberikan ancaman kepada Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Itu disampaikan dalam sebuah video yang telah tersebar di media sosial. Pernyataan ini terjadi tengah memanasnya hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sejumlah media pun mengaitkan dengan ini. Ketegangan terjadi akibat keputusan OPEC Plus yang ingin memangkas produksi minyak 2 juta barel per hari mulai November. Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah yang telah turun menjadi sekitar 80 US dollar per barel setelah sempat mencapai 120 US dollar per barel pada awal Juni kemarin. Hal ini membuat Amerika meradang, bos. Amerika Serikat mengatakan Arab Saudi berpandangan sempit sehingga akan menyakitkan bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kekecewaan Amerika Serikat terhadap sikap itu tidak datang secara tiba-tiba, bos. Negeri itu telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya. Hal ini pun menimbulkan sejumlah spekulasi, di antaranya kolusi antara Arab Saudi dan Rusia. Negeri Vladimir Putin diketahui sebagai salah satu pentolan dari OPEC Plus. Nah, gimana nih, bos, mengenai berita ini? Virus corona belum hilang, Rusia malah perang, ya kan? Disusul Korut ngamuk, Cina panas, Arab Saudi pun tegang. Aduh, dunia. Sepertinya bumi tidak tahu arahnya mau kemana nih, bos. Apa mau hancur-hancuran atau mau damai-damai aja gitu, ya kan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai berita ini.